sampai kapanpun kami akan pertahankan kerukunan antar umat beragama, khususnya di Kampung Adat Kidul ini. Nggak ada. Jadi apa yang mau diselesaikan nggak pernah ada masalah. Jadi kita yang mau ke merah silakan merah, yang hijau ya kak hijau, silahkan sudah. Ketika kami sama-sama merayakan hari raya, kami juga saling berbagi, saling memberi, juga saling bersilaturahmi, saling mengunjungi untuk saling mengucapkan selamat hari raya kepada teman-teman saudara kita yang berada di Desa Ngandar ini. Juga yang meninggal muslim atau bukan muslim, yang menggali kubur juga orang-orang itu juga dari teman-teman muslim, orang teman-teman dari Buddha, dari Kristen, pokoknya yang muda-muda, bukan agama, yang muda-muda itu ke makam. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pokor gancanane ya iku bagian nipun wong melek sabar narimo Jarane para leluhur kami leluhur ikal bakal ingkang mapan wonten ing mugi tansah pikantuk pangayomaning Gusti, mugi tansah pikantuk daya katurman wonten sari-sarine gondo katuran gondo, wonten sari-sarine raos katuran raos. Di kampung ini kerukunan itu sudah saya rasakan sejak saya masih kecil, karena memang saya dilahirkan dan dibesarkan di sini. Saya kalau bercerita tentang Sangguran ini selalu ingin menangis. Betapa hebatnya leluhur ketika itu, yang membangun sebentuk batu yang berisi sebuah tuntunan. Ternyata batu sendiri ini sudah ada ajaran tentang kerukunan beragama, kerukunan meleburkan perbedaan.
bukannya menyamakan perbedaan, karena perbedaan itu memang harus ada. Karena kalau kita mengkerdilkan atau mengecilkan perbedaan, maka secara tidak langsung kita sedang mengecilkan keuniversalan Tuhan. Dari RRI seluruh Indonesia, RRI Malang, ini adalah satu-satunya yang punya saluran khusus budaya, di mana di situ para pelaku siarannya dituntut untuk mengabarkan. Harus lebih banyak belajar lagi, belajar, menggali dan menggali dari apa yang tidak Bapak ketahui menjadi diketahui, kemudian apa yang sudah diketahui ini dikabarkan. Baik pure dalam nilai agama atau pure dalam nilai-nilai budaya. Ini bagaimana sebisa mungkin dari ajaran agama ini lebur pada budaya. Kemudian dari apa yang diajarkan budaya ini dicari titik sini. Yang pada dasarnya kan agama sendiri itu hasil dari sebuah peradaban. Agama itu hasil dari sebuah budaya. Jadi Sangguran ini menambah warna aja, kemudian menjadi bukti bahwa kami yang di sini ini bisa lebur. Kami di sini ini bisa menjadi satu. Jadi lebih pada wadah kecil aja, sebuah penaung kecil Sanggar Sangguran ini, yang mungkin nanti harapan dari semua yang ada di Sanggar Sangguran ini, dari sesuatu yang kecil ini menjadi efek yang lebih besar, terkhusus untuk budaya dan kerukunan itu sendiri. Kalau tradisi yang masih awet di sini ya, ini adalah yang dalam kurun waktu terdekat ini. Kemarin ada gugur gunung. Gugur gunung pun tidak harus melihat, oh ini makam Muslim, ini makam bersalib, ini makam Buddha dan sebagainya. Semuanya dibersihkan, tidak memilih, karena makam itu milik kita bersama. Toh kita kalau mati akan menuju ke makam. Kemudian kalau rutinitas tahunan yang ini juga ada semacam kebahagiaan kita bersama, kegembiraan kita bersama adalah ketika salah satu saudara kita ini ada acara Hari Raya Agama. Ini semacam kita itu semuanya berpesta. Jadi riyoyomu ya riyoyoku, hari rayamu ya hari rayaku, kegembiraan kamu dan adalah kegembiraan kami. Demikian juga dengan bulan Ramadan. Ada buka puasa bersama yang tidak dilakukan oleh Muslim, tetapi penyedianya adalah saudara kita Nasrani. Bagaimana mereka bersatu? Dan itu yang hadir bukan hanya yang puasa. Ini bukan aja keluarga Buksum Nasrani yang masak, tapi saudara-saudara kita yang dari Buddhis, saudara-saudara kita yang mungkin dari Hindu, yang walaupun komunitasnya kecil. Contoh kasus di salah satu rumahnya Mas Bom ini pelangi agamanya begitu terasa. Monggo kali diunjuk, kula bukaken. Oh, desane. Matur nuwun. Manjane iki mau yo ngenteni aku. Karo kaya ana bersih desa terus tirakatan barang iki kan kaya gregete sing bakalan iki kan kurang. Didelok iki kok sing tuwek-tuwek tok ya iku ae sing regem. Kok awake dhewe mungkin berpikir piye carane anak-anake dhewe, adik-adikne dhewe ini tertarik mengikuti kegiatan iku, mbok menawa ana apa-apa kang kudu diadopsi. Karena menurut kami agama ini hanya jalan. Karena Tuhan ada di antara kami, bukan agama yang ada di antara kami. Jadi kita bawa dengan hati.
Sehingga kita berperilaku pun dengan kehati-hatian. Ini kalau di lingkungan contoh Mas Mungko. Ya, selain jadi ketua RT, setiap harinya buka laundry karpet sama ya cuci motor. Orang nganter apa ya itu yang dikerjakan, jadi fokusnya nggak satu benda saja, jadi lebar lah, maksudnya semuanya yang diantar orang ya dikerjakan. Saya mulai kecil itu Nasrani sampai umur 23 atau 4 ya, pindah ke Muslim. Memang ya gak semudah membalikkan telapak tangan, maksudnya berapa tahun sudah perang batin antara hijrah atau tetap di agama itu. Akhirnya bapak sama ibu setuju, dari situ terus sampai sekarang sudah Muslim. Termasuk juga adik saya malah baru 2019 pindah Muslim, dan melalui proses yang sama. Awal-awalnya mungkin memang ya beratnya di orang tua, maksudnya sudah mendidik dari kecil sampai dewasa, tapi alhamdulillah sampai hari ini ya nggak ada masalah. Bapak sama ibu tetap dengan keyakinannya Nasrani, saya sama istri, adik saya sama istri Muslim. Saya asli Ngandat Mojorejo ini, mulai kecil ya lahir di Ngandat ini. Saya di sini punya 2 anak. Memang dari kecil itu sudah mengikuti, yaitu ke gereja. Jadi dimualafkan sehingga dia nikah Islam. Disumpah itu memang waktu itu ya berat. Beratnya gini, kita sebagai orang tua mendidik anak, maksudnya supaya sama-sama semua orang jalan ke barat-barat, sama-sama. Meskipun yang pertama, yang kedua itu waktu di masjid itu sama-sama nangis. Jadi saya terharu, juga anak saya terharu, dua-dua nangis. Dan anak saya tanamkan, kalau kamu jadi orang Islam harus yang sungguh-sungguh. Saya dulu pernah ya juga Islam, kecil saya itu Islam. Tahun 70 itu saya jadi orang Kristen, yaitu Nasrani itu. Salah satu bentuk toleransinya yaitu, kan akhir-akhir ini gak bisa ibadah di gereja langsung, karena usia sudah tua, jadi nggak berani ke gereja. Akhirnya ada ibadah online, tapi ya tetap saya yang menyiapkan untuk sarananya seperti laptop, jadi nggak ikut ibadah langsung di gereja.
Bulan puasa kadang ya ibu menyiapkan. Terus ya sama aja, kalau Natal ya sama seperti nyiapin Idul Fitri, paling ya beli kue untuk keluarga lah. Yang pasti kan habis sungkeman ke bapak ibu, ke mertua dulu di Beji, nggak ada yang wis iku riayanmu, iki riayanku, nggak ada ya wis. Di sini sih hampir setiap kegiatan pasti guyub. Ya memang dari dulu ya seperti itu. Menurut saya kan kalau gugur gunung itu kan budayanya orang Jawa. Jadi meskipun kamu Islam, Buddha, pasti membaur. Terus juga ditambah lagi dibalut dengan Anjang Sana ini. Kalau pas hari raya atau apa, itu anak-anaknya dikirim keluar. Jadi keliling ke rumah warga, misalnya ketika Waisak ya ke rumah yang beragama Buddhis, kita keliling dari ujung timur sampai ujung barat. Sama ketika Idul Fitri pun sama. Aspek budaya ya itu ya sangat besar pengaruhnya. Jadi kebudayaan itu kan bermacam-macam ya. Itu budaya itu lahir dari kehidupan masyarakat itu. Jadi masyarakat itu tidak terbentuk kalau tidak ada kebudayaan. Nah, kebudayaan ini itu penting di dalam mendorong adanya kerukunan umat beragama. Kita lah tahu bahwa kebudayaan bangsa kita ini penuh toleransi loh sejak dulu. Jadi dasar dari pemikiran kami di sini itu adalah kita bertuhan. Bertuhan dulu. Sehingga agama tidak menjadikan batasan. Nah, ketika kita harus lebur dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, makhluk-makhluk Tuhan yang beragama lain. Karena konteks berpikir kami adalah bertuhan ini melalui agama. Jadi kita bertuhan dulu sebelum beragama. Tidak membabi buta di agama, tetapi mengecilkan arti Tuhan itu sendiri. Jadi hakikat kemanusiaan yang lebih ditonjolkan.
Manusia yang apa? Manusia yang beragama, manusia yang berbudaya, manusia yang bertuhan. Kan di Alkitab situ dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Sehingga ini saya terapkan. Meskipun ya saya bukan pendeta, tapi soal itu saya imani sehingga saya terapkan memang. Ya kalau bisa saat ini marilah kita berbuat baik. Nggak bisa soal material seperti uang, tetapi tenaga itu kalau bagi saya sendiri. Kerukunan kan dari keluarga dulu, lingkup terkecilnya. Jadi ketika di keluarga sudah rukun kan, keluar dari keluarga ke lingkungan kan juga pasti akan mengikuti. Jadi dibilang ajaran dari keluarga ya iya, contoh dari keluarga juga iya. Itu kan sudah ada ketentuan dan undang-undangnya. Negara sendiri menjamin di pasal 29 kalau nggak salah ya. Setiap warga negara berhak menganut keyakinan dan kepercayaannya. Semua kan bisa dibicarakan. Kenapa sih harus melalui kekerasan? Kalau kita mau toleransi antar agama itu pasti indah lah. Layaknya apa? Musik. Musik itu kan ada 7 nada kalau nggak salah ya, do, re, mi, fa, sol. Tapi ketika dijadikan satu, akan menjadi alunan yang indah. Nah, seperti itu juga kalau kita mampu menjadikan irama simfoninya perbedaan ini, pasti menjadi suatu karya yang indah. Pelangi itu indah karena warnanya berbeda. Pelangi itu ada karena adanya dua perbedaan, air yang turun dan terpaan sinar matahari. Tanpa ada langit yang menerimanya, tidak pernah ada. Jadi jangan biarkan perbedaan menjadi permusuhan. Itu namanya melawan konsep ilahiyah, itu aja. Siapa yang ingin membenturkan perbedaan untuk perpecahan, maka dia sedang melawan konsep ilahiyah itu sendiri. Jangan bawa-bawa Tuhan untuk menyamakan.